Bab 71. Ada sekitar 30 keluarga di desa Huangping, tetapi desa itu jauh lebih besar daripada desa Anli karena rumah-rumahnya tersebar. Mu Xiaoyun tinggal di dekat tepi desa di sebuah rumah yang dibangun dari jerami dan tanah. Ada juga 2 rumah bata tidak jauh dari rumahnya. Ye Mo mengikuti ke pintu rumah jerami, dan seorang wanita berkulit gelap keluar dari rumah bata itu. Ketika dia melihat Mu Xiaoyun dan Ye Mo, dia tercengang ketika melihat Mu Xiaoyun yang berbeda. Bibi Yu. Panggil Mu Xiaoyun. Wanita parubaya itu tersadar dan berkata dengan kaget, Xiaoyun, kamu secantik ini saat mencuci mukamu sampai bersih. Ini pertama kalinya aku melihat gadis secantik kamu, Xiaoyun. Tapi siapa dia? Mu Xiaoyun segera berkata, Bibi Yu, ini suamiku Mo. Dia pergi keluar untuk urusan bisnis dan baru saja kembali, tetapi dia dirampok dalam perjalanan pulang. Aku pergi ke kota Cisi kali ini dan kebetulan melihatnya di sana. Oh, benar. Aku bahkan tidak akan mengenali Tuan Mo jika kau tidak memberitahuku. Baguslah kau kembali, Tuan Mo. Kau tidak tahu betapa susahnya Xiaoyun saat kau tidak di rumah. Dia jatuh dari atap berkali-kali, Bibi Yu mendesah. Ye Mo merasa bingung, mengapa dia jatuh dari atap. Namun dia segera menyadari, rumah itu terbuat dari bal jerami. Jika jerami itu terkikis, dia harus naik dan menggantinya. Bibi Yu, suamiku sudah kembali sekarang, jadi aku sudah membayar kembali uang yang aku hutangkan padamu, kata Mu Xiaoyun cepat. Jangan terburu-buru, kamu kan belum makan. Aku akan mengambilkan sesuatu untukmu. Bibi Yu merasa senang untuk mereka berdua. Mu Xiaoyun segera berkata, Bibi Yu, jangan. Suamiku mengajakku ke restoran, dan di rumah juga masih ada makanan. Oh, kalau begitu, baiklah. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu kalian berdua, Bibi Yu memasang ekspresi mengerti. Ye Mo mengerti apa maksud perkataan Mu Xiaoyun. Dia kembali bersamanya tanpa membawa apapun di tangannya, dan Bibi Yu ini tahu bahwa dia tidak dalam keadaan baik dan menatapnya dengan tatapan kasihan. Mu Xiaoyun menyadari hal ini dan segera berkata bahwa mereka pergi ke restoran bersama untuk menyelamatkan mukanya. Wanita yang sangat pengertian. Ye Mo menghela napas. Wanita ini adalah istri yang diinginkan semua pria di bumi. Mo Yusen benar-benar beruntung, namun dia meninggalkan istri seperti ini dan pergi. Rumah jerami itu sangat sederhana. Ada 2 ruangan. Ruangan luar dengan kompor dan beberapa barang keperluan sehari-hari yang sederhana, dan ruangan dalam dengan tempat tidur dan tidak ada yang lain. Aroma beberapa tanaman obat tercium dari dalam. Tepat ketika Ye Mo ingin melihat tanaman obat apa yang sedang dikumpulkannya, Mu Xiaoyun berkata, Mo sayang, istirahatlah sebentar. Aku akan memanaskan air dan membuatkanmu sesuatu untuk dimakan. Mu Xiaoyun menyuruh Ye Mo duduk dan mulai memasak. Ye Mo menghela nafas melihat Mu Xiaoyun yang sibuk. Bahkan jika dia pergi, dia akan membawanya pergi dari sini dan mencari tempat yang aman untuknya tinggal. Desa Huangping tenang, tetapi keluarga Yu dan Liao Wei tahu mereka ada di sini. Jika dia pergi, mereka akan mendatanginya untuk mencari masalah. Namun, Ye Mo segera menyadari bahwa masalahnya sudah ada di sana. Di kejauhan, dia melihat 3 orang berjalan memasuki desa. Ye Mo tahu bahwa mereka dikirim oleh Yu Yuyan. Ye Mo bangkit dan menatap Mu Xiaoyun, ketika aku berbisnis di luar, aku membeli beberapa barang untukmu, dan sekarang ada orang yang datang untuk membawanya ke sini. Aku akan mengambilnya, tunggu aku. Mu Xiaoyun bingung mendengar ini, tetapi kemudian dia melihat 3 orang asing berjalan mendekat dan Ye Mo berjalan ke arah mereka. Dia menatap Ye Mo dengan cemas. Ye Mo mendatangi mereka bertiga dan sebelum mereka berkata apa-apa, dia mengeluarkan sebatang emas dan berkata, jangan ganggu istriku. Dengar, aku menemukan sebuah gua emas, dan ada banyak batu bata emas seperti ini di sana. Selama kalian setuju untuk tidak memasuki rumahku, aku bisa membawa kalian ke sana. Ketiganya dikejutkan oleh batu bata emas itu. Setelah beberapa saat, seorang pria mengambil batu bata emas itu dan mengetuknya. Lalu dia berkata dengan kaget, emas yang sangat murni. Namun Ye Mo mengembalikan batu bata emas itu ke dalam pakaiannya. Apa yang kau tunggu? Cepat dan beritahu kami di mana tempatnya. Seorang pria bergigi kuning menggiring dengan putus asa. Mereka selalu bisa membunuh orang ini nanti dan menangkap Mu Xiaoyun setelah mereka mendapatkan emasnya. Mu Xiaoyun melihat ketiganya pergi dengan cepat dan menghela napas lega. Kekasih Mo-nya benar-benar telah membelikannya sesuatu. Meskipun dia belum kembali, dia mengingatnya. Mu Xiaoyun merasa senang. Dia berbeda dari sebelumnya, kata Mu Xiaoyun pada dirinya sendiri. Xiaoyun, di mana suamimu? Bibi Yu membawa semangkuk pangsit dan melihat Mu Xiaoyun berdiri sendirian di rumahnya. Mu Xiaoyun berkata dengan wajah gembira, suamiku pergi keluar dan mendapatkan sejumlah uang dengan berbisnis, dan dia meminta seseorang untuk mengirimkan beberapa barang kembali. Dia sedang mengambil barang-barang itu sekarang. Bibi Yu, terima kasih telah memberikan pangsit. Xiaoyun jangan berkata begitu, untung saja suamimu mampu. Gadis baik sepertimu itu semua itu karena ibu mertua yang buruk. Jangan bicarakan ini. Ngomong-ngomong, apa pekerjaan suamimu? Tanya Bibi. Tepat saat dia ingin mengatakan sesuatu, lebih banyak wanita keluar sambil berceloteh. Xiaoyun, suamimu sekarang kaya. Xiaoyun, kamu cantik sekali, kenapa wajahmu selalu ditutupi tanah? Ketiga pria itu membawa Ye Mo ke pintu keluar desa, di sana Ye Mo melihat 2 pengawal Liao San lainnya. Sepertinya mereka telah menunggu di sana. Ketiga pria itu menjelaskan kepada Liao San apa yang terjadi. Liao San mendengar ini dan tampak agak ragu. Ye Mo tahu apa yang ingin dia katakan, jadi dia mengeluarkan batu bata emasnya dan melambaikannya, cepatlah dan ikutlah denganku. Kemudian, Ye Mo berbalik dan pergi. Mata Liao San langsung berbinar saat melihat batu bata emas itu. Ini pertama kalinya dia melihat batu bata emas sebesar itu. Dia pun segera mengikuti Ye Mo. 5 sisanya juga segera menyusul. Tak lama kemudian, mereka sampai di suatu tempat tandus di desa itu. Mo, ini gua emas yang kamu bicarakan.
Mo San menatap tempat terpencil yang tandus ini dan mengerutkan kening. Ye Mo tersenyum, ini bukan gua emas, ini tempat tulang-tulangmu dikubur. Ini bukan tempat yang buruk, kan? Sayang sekali Liao Wei tidak datang. Sejujurnya, menurutku sangat merepotkan untuk keluar dan membunuhnya secara terpisah. Kau minta mati. Seorang penjaga menghunus pedangnya dan ingin memotong lengan Ye Mo. Persetan denganmu, beraninya kau menipu kami. Potong saja tangannya dulu, kata Liao San. Ye Mo mencibir dan melemparkan 5 bola api, dan selain Liao San, semua orang terbakar habis. Namun, koin-koin yang mereka bawa tampaknya telah menumbuhkan sayap saat terbang ke tangan Ye Mo. Kemudian, Ye Mo berbicara perlahan kepada Liao San, maaf, aku salah. Ini bukan tempat tulangmu akan dikuburkan, ini tempat abumu akan disebar. Liao San menatap tumpukan abu itu dengan ketakutan dan membeku. Apakah kamu tahu mengapa aku tidak membunuhmu? Ye Mo menatap Liao San dan tersenyum. Gigi Liao San bergemeletup. Dia bahkan tidak bisa berbicara dengan baik. Tidak ada pertempuran yang menggemparkan atau adegan berdarah, tetapi Liao San merasakan kengerian di tulang-tulangnya. Dia adalah seorang prajurit tingkat kuning dari keluarga Liao dan bahkan telah melihat para master tingkat bumi bertarung lebih dari sekali, tetapi dia belum pernah melihat cara yang begitu gila. Dia hanya melambaikan tangannya dan seseorang berubah menjadi debu. Orang sekuat itu telah dipukuli dan mendapat luka yang cukup parah. Siapa yang bisa lebih kuat darinya? Ini di luar pemahamannya. Yang lebih mengguncangnya adalah ketika sebuah kursi tiba-tiba muncul di tangan pemuda itu dan dia pun duduk. Qian Bei, jika kau punya pertanyaan, tanyakan saja, tanyakan saja. Liao San akhirnya mengerti mengapa Ye Mo tidak membunuhnya. Walaupun dia tidak yakin apakah dia akan selamat jika dia menjawab, dia tahu bahwa jika dia tidak menjawab, dia akan langsung berubah menjadi debu. Kalau saja dia tahu Ye Mo sekuat ini, dia lebih baik mengkhianati keluarga Liao daripada melawan Ye Mo. Ceritakan padaku tentang sekte-sekte utama di benua sihir. Posisi mana yang lebih tinggi dari seorang penguasa kota? Dan di mana sekte Tai? Bagaimana cara masuk? Tanya Ye Mo. Ketika Liao San mendengar ini, dia mulai gemetar lebih parah, kamu. Kaulah pria tingkat 1 yang dicari oleh sekte tersembunyi. Pria tingkat 1 yang dicari oleh sekte tersembunyi. Ye Mo menyadari bahwa Jie Sun memang memburunya. Seolah menyadari bahwa Ye Mo tidak tahu apa itu, Liao San berkata, ada 3 tingkatan dalam hierarki sekte tersembunyi, yang tertinggi adalah tingkat 1. Jika perintah pencarian diberikan, maka dimanapun Anda berada, orang-orang akan datang untuk menemukan Anda. Hanya mereka yang berasal dari 3 sekte terbesar yang dapat memberikan perintah tingkat 1, jadi mereka yang diburu hampir selalu tertangkap. Ye Mo mencibir, jawab pertanyaan yang aku ajukan sebelumnya. Iya, sahut Liao San cepat. Setengah jam kemudian, Ye Mo akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Penguasa benua sihir adalah sekte-sekte tersembunyi. Masing-masing sekte ini mengendalikan satu atau banyak kota dan kota-kota ini menyediakan sumber daya dan darah segar bagi sekte-sekte tersebut. Semakin besar sekte, semakin banyak kota yang dapat dikuasainya. Kota-kota kecil juga harus menyediakan sumber daya bagi kota-kota besar agar dapat bertahan hidup. Bila suatu sekte sudah kuat sampai taraf tertentu, sekte tersebut dapat melahap sekte lain asalkan sekte tersebut lebih kuat dari sekte lainnya. Banyak sekte kecil dan orang-orang kuat yang menguasai wilayah yang lebih kecil atau menjadi bawahan entitas yang lebih kuat. Hang Sui adalah kota publik dan tidak diperintah oleh siapapun. Banyak entitas kuat memiliki lahan bisnis dan komersial di sana. Tempat ini juga merupakan tempat dengan populasi terpadat. Harga tanah di sana juga sangat mahal. Tidak semua orang bisa masuk ke sekte tersembunyi di dalam. Orang-orang di luar hanya punya kesempatan saat sekte-sekte ini mencari murid di Hang Sui. Begitu Anda menjadi murid sekte tersembunyi di dalam, Anda bisa pergi ke orang-orang dari sekte di Hang Sui. Mustahil untuk menemukan sekte itu sendiri. Jika seseorang mendapat kartu murid, maka mereka bisa masuk begitu saja tanpa harus diuji. Kartu tersebut biasanya diberikan kepada kelompok atau orang yang kuat ketika mereka memberikan kontribusi besar bagi sekte tersebut. Ye Mo juga mengerti mengapa keluarga Liao memberikan kartu itu kepada Yu Yuyan. Meskipun keluarga Liao memiliki kartu itu, tidak ada seorang pun di keluarga itu yang memiliki cukup bakat. Meskipun persyaratannya lebih rendah daripada persyaratan untuk masuk normal, orang itu tetap harus memiliki bakat. Liao Wei kebetulan menyukai Yu Yuyan dan bakatnya tidak cukup untuk masuk melalui jalur masuk normal, tetapi cukup dengan kartu itu. Jadi, keluarga Liao dan Yu berkumpul dan memutuskan untuk memberikan kartu itu kepada Yu Yuyan, dengan syarat dia harus menikahi Liao Wei. Namun Yu Yuyan telah mengambil kartu itu dan kemudian membatalkan kesepakatan. Setelah itu, Ye Mo tidak bisa mendapatkan apa-apa lagi dari Liao San, jadi dia membakarnya juga. Ye Mo telah mendapatkan 33 koin emas, 250 koin perak, dan lebih dari 500 koin perunggu dari membunuh 6 orang. Ye Mo tidak tahu berapa nilainya. Namun, sebagian besar koin emas itu berasal dari Liao San, jadi mungkin ada nilainya. Dengan uang ini, Ye Mo tidak lagi terburu-buru menukar batu bata emasnya dengan koin. Ye Mo mengeluarkan 2 karung besar dan menaruh makanan serta air yang telah disiapkannya di dalamnya. Kemudian, dia kembali ke desa Huangping. Meskipun 3 huruf emas itu ada pada Ye Mo, dia tidak berani mengeluarkannya. Siapa yang tahu fenomena apa yang bisa ditimbulkannya saat mereka bersama? Jika mereka mengungkapkan di mana dia berada, dia akan tamat. Banyak orang datang dan bertanya kepada Mu Xiaoyun tentang berbagai hal, tetapi pikirannya berada di tempat lain. Dia berdiri di pintu, terus-menerus melihat apakah Ye Mo sudah kembali. Dia sangat khawatir bahwa Ye Mo akan meninggalkannya sendirian di sana lagi. Xiaoyun, apakah itu suamimu yang akan kembali? Seorang wanita melihat Ye Mo membawa 2 tas dari jauh. Mu Xiaoyun juga melihat Ye Mo, jadi dia segera bergegas keluar untuk membantunya membawa barang-barang itu. Semua pria dan wanita yang datang ingin melihat seberapa banyak kekayaan yang dibawa suaminya.
Namun, ketika mereka melihat wajah Ye Mo yang penuh luka dan membandingkannya dengan wajah cantik Mu Xiaoyun, mereka merasa dia bisa melakukan yang lebih baik. Untungnya, pikiran-pikiran ini sirna saat mereka melihat apa yang dibawa Ye Mo. Ia memberikan tas-tas itu kepada Mu Xiaoyun dan karena ia telah menerima banyak bantuan dari penduduk desa, ia memberikan banyak makanan penutup dan anggur-anggur terkenal. Setiap orang yang datang mendapat bagian. Beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk tidak memakannya saat itu juga. Makanan yang dibawa Ye Mo berasal dari luar dan banyak orang belum pernah melihatnya sebelumnya, rasanya lezat. Kamu juga bisa mengambil ini, lihat apakah ini cukup. Ye Mo memberikan kantong uang itu kepada Mu Xiaoyun. Dia tidak tahu berapa banyak barang yang berharga di sana dan dia tidak tahu berapa banyak utangnya. Jika tidak cukup, dia akan menukarnya dengan batu bata emas. Ketika Mu Xiaoyun membuka tas itu, puluhan koin emas bercampur dengan ratusan koin perak langsung muncul di depan mata semua orang. Itu adalah pertama kalinya mereka melihat begitu banyak koin emas. Seorang pemuda desa yang kuat dan sehat tidak akan mampu mendapatkan satu koin emas pun dalam setahun, bahkan jika ia beruntung. Ia membutuhkan setidaknya 2 tahun atau lebih. Namun, Ye Mo memiliki begitu banyak dan dengan santai memberikan semuanya kepada Mu Xiaoyun. Tidak seorang pun di sana yang berpikir bahwa Ye Mo tidak sebanding dengan Mu Xiaoyun. Mata Mu Xiaoyun memerah. Dia mengira uang bisnis suaminya telah habis, tetapi dia malah membawa pulang begitu banyak uang. Mu Xiaoyun segera melunasi utangnya dengan uang ini. Namun, uang di dalam tas itu hampir tidak tersentuh. Menatap tatapan kagum para penduduk desa, untuk pertama kalinya setelah sekian lama Mu Xiaoyun merasa gembira dan bahagia. Sementara Mu Xiaoyun sedang mengatur barang-barang, Ye Mo sedang melihat semua tanaman obat yang dikumpulkan Mu Xiaoyun. Semakin dia melihat, semakin dia terkejut. Ada banyak tanaman obat berharga dan bahkan 3 tanaman obat spiritual. Rumput Mingjie, rumput Mentian, dan jamur daun ganda. Jamur daun ganda adalah bahan utama untuk membuat pil penambah esensi agung. Pil penambah esensi agung adalah pil yang dibutuhkan pada tahap tersier pengumpulan Qi, tetapi bahkan efektif pada tahap primer pembentukan fondasi. Namun dia melihat ramuan spiritual ini di sini. Hati Ye Mo berkobar-kobar, dunia kecil ini memang layak dikunjungi. Namun setelah Mu Xiaoyun mengumpulkan ramuan-ramuan ini, hanya khasiat medisnya saja yang tersisa dan bukan khasiat spiritualnya. Namun, Mu Xiaoyun mampu memastikan tanaman herbal tersebut tetap memiliki khasiat medisnya, itu artinya dia mengerti tentang tanaman herbal. Tampaknya Ye Mo harus bertanya di mana dia mendapatkan barang-barang ini sehingga dia bisa pergi mencari-cari sedikit. Sementara itu, Mu Xiaoyun telah membereskan barang-barangnya dan menghampiri Ye Mo, sambil berkata, "Mo sayang, aku sudah menyiapkan air, kamu mau mandi?" Ye Mo menunjuk tanaman obat itu, "Xiaoyun, apakah kamu mengumpulkan ini?" Mu Xiaoyun mengangguk, "Ya, tetapi ayahku hanya mengajarkanku beberapa pengetahuan umum, jadi aku tidak berani mengobati orang sakit. Oleh karena itu, aku mengumpulkan tanaman obat dan menjualnya, dan hampir tidak dapat memenuhi kebutuhan ibu mertua." "Ayahmu seorang dokter?" Ye Mo bertanya tanpa sadar. "Iya, apakah kamu tidak tahu itu?" Mu Xiaoyun bertanya pada Ye Mo dengan aneh. Ye Mo tertawa canggung. Meskipun dia ingin mengatakan bahwa dia bukan suaminya, lukanya belum sembuh dan dia tidak mungkin bisa membunuhnya. "Kalau begitu, aku akan mandi sekarang." Ye Mo mengganti topik pembicaraan. Mu Xiaoyun tidak mempermasalahkannya, dan segera mengikutinya. Ketika melihat Ye Mo menatapnya, wajahnya memerah, dan dia berkata, "Mo sayang, aku akan membantumu membersihkan diri." "Hah?" Ye Mo menatap Mu Xiaoyun dan bertanya, apakah kamu juga selalu membantuku mencuci di masa lalu?" Mu Xiaoyun menggelengkan kepalanya, "Dulu aku sangat takut padamu, dan kita juga tidak mendapatkan pernikahan yang layak, jadi aku tidak melakukannya. Tapi sekarang setelah kau kembali, dan aku hanya memilikimu, upacara-upacara itu tidak penting." Ye Mo akhirnya mengerti. Mo Yuseng bahkan tidak menikah dengan Mu Xiaoyun sebelum dia meninggalkan tempat itu. Tampaknya Mo Yuseng juga sangat ketat, jadi Mu Xiaoyun cukup takut padanya. Karakternya berbeda dengan Mo Yuseng, yang membuat Mu Xiaoyun merasa lebih dekat dengannya. Ye Mo mengusap kepalanya dan tersenyum, "Tidak apa-apa, aku bisa mandi sendiri. Tunggu aku di luar." "Mo sayang, aku milikmu baik dalam hidup maupun mati, apakah kamu tidak menyukaiku?" "Aku tidak peduli padamu, kamu." Mu Xiaoyun hampir menangis. Ye Mo melambaikan tangannya, "Tidak, aku hanya terbiasa mencuci diriku sendiri." Meskipun Ye Mo menolaknya dengan cara yang baik, suasana hati Mu Xiaoyun masih saja buruk. Jauh lebih mudah untuk membersihkan dirinya dengan beberapa mantra penghilang kotoran dan air jernih, tetapi Ye Mo tidak ingin mengecewakan Mu Xiaoyun, jadi dia mandi sekarang setelah Mu Xiaoyun menyiapkannya. Hanya ada satu tempat tidur di kamar itu, jadi Ye Mo berpikir tentang bagaimana caranya tidur di malam hari. "Mo sayang, kamu bisa tidur, aku akan membantumu." Mu Xiaoyun segera menghampiri. Ketika dia melihat Ye Mo menatap tempat tidur dengan susah payah, dia segera tahu apa yang sedang dipikirkan Ye Mo dan dengan cepat berkata, "Mo sayang, aku sudah tidur di kamar kayu, jadi kamu bisa tidur duluan, sementara aku pergi ke sana." Indra spiritual Ye Mo memindai ruangan kayu itu, dan dia terdiam. Ruangan itu benar-benar gelap dan basah. Bagaimana mungkin seseorang bisa tidur di sana? Tempat itu terlalu basah, kamu tidak bisa tidur di sana. Ye Mo menggelengkan kepalanya. "Tidak, sejak ibu mertua meninggal, aku belum mengganti rumput di atap, jadi itu sebabnya seperti itu." Mu Xiaoyun tiba-tiba berhenti. Dia menyadari sesuatu, Mo sayang tidak pernah berpikir untuk mengunjungi makam ibunya setelah dia kembali, ini tidak benar. "Kau istriku, tidakkah kau ingin tidur denganku?" Ye Mo tiba-tiba bertanya. Jika dia tidak mau, dia tidak keberatan tidur di luar. Tidak, aku bersedia, tentu saja aku bersedia." Wajah Mu Xiaoyun memerah karena kegembiraan. Dia tidak menyangka suaminya akan mengatakan ini. Ye Mo menghela napas lega, "Kalau begitu tidurlah denganku." Dia bisa menggunakan batu roh itu meskipun dia berada di tempat tidur.
Mu Xiaoyun menunggu Ye Mo menanggalkan pakaiannya sebelum meniup lilin dan menanggalkan pakaiannya juga. Ye Mo tidak berani mengamatinya. Mereka berdua berada di ranjang yang sama. Mu Xiaoyun bukanlah Yu Yuyan. Bahkan jika Yu Yuyan tidur di sebelahnya dalam keadaan telanjang, dia tidak akan memikirkan apapun hanya dengan mantra pikiran jernih, tetapi Mu Xiaoyun terlalu menawan. Haruskah dia berpikir untuk menggunakan mantra pikiran jernih? Sebelum Ye Mo sempat berpikir lebih jauh, sebuah tubuh yang hangat dan harum merengkuhnya ke dalam pelukannya. Tubuh Mu Xiaoyun sangat lembut, tetapi Ye Mo dapat dengan jelas merasakan tubuhnya bergetar. Apa yang kamu takutkan? Ye Mo merasa kasihan padanya dan memegang tangannya yang kasar, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara menghiburnya. Ketika tangannya dipegang, Mu Xiaoyun tidak bisa lagi menahan kelembutan dan kelemahan di hatinya. Dia memeluk Ye Mo erat-erat dan menangis seolah-olah mencoba melepaskan semua kesulitan yang telah dialaminya selama bertahun-tahun terakhir. Ye Mo tanpa sadar memeluk Mu Xiaoyun juga dan mengutuk Mo Yuseng karena menjadi bajingan, tetapi dia langsung merasa bersalah. Dia tidak bisa melakukan itu pada Mu Xiaoyun. Ada rasa bersalah yang dalam di hatinya. Dia merasa seperti mengkhianati Luo Ying dan Ning Qingsui. Dia tanpa sadar mengendurkan tangannya tetapi tidak memiliki keberanian untuk mendorongnya menjauh dan membuatnya menangis sendiri. Ye Mo mulai merasa takut kalau Mu Xiaoyun akan memintanya untuk membawanya saat itu juga atau merangkak ke sana dan melakukan sesuatu sendiri. Sementara itu, kekebalannya terhadap Mu Xiaoyun tidak bisa lebih rendah lagi. Untungnya, hal yang dikhawatirkan Ye Mo tidak terjadi. Mu Xiaoyun tidak melakukan apapun. Baginya, berada di pelukan suaminya adalah hal yang paling membahagiakan. Meskipun Ye Mo melepaskannya, dia tetap memeluk Ye Mo. Ye Mo menenangkan diri dan tidak memikirkan apapun. Ia mulai menjalankan siklus meridiannya dan menemukan bahwa bahkan tanpa batu roh, Qi-nya pulih jauh lebih cepat daripada di kediaman Yu. Setelah beberapa waktu, dia tertidur. Ketika Ye Mo terbangun lagi, hari sudah siang. Dia menatap Mu Xiaoyun, pakaian dalamnya benar-benar berantakan, memperlihatkan dua kelinci putih yang nakal. Api membumbung dari perut Ye Mo, dia merasa tenggorokannya kering, dan tanpa sadar dia memegang benda-benda lembut itu. Perasaan dan aroma yang tak terlukiskan masuk ke hidung Ye Mo. Dia tidak bisa menahannya lagi dan meremasnya. Rasanya sangat enak dan memantul. Mu Xiaoyun mengerang dalam mimpinya dan mendekat ke Ye Mo. Apa yang sedang kulakukan? Ye Mo terbangun dan hendak segera menarik tangannya, tetapi kemudian dia melihat Mu Xiaoyun membuka matanya. Dia sudah bangun. Ye Mo dengan cepat menarik tangannya dengan canggung. Mu Xiaoyun tanpa sadar mengedipkan mata indahnya dan segera mengerti apa yang sedang terjadi. Wajahnya memerah, dia tiba-tiba merasa sangat menyukai cara suaminya bersikap sekarang. Mu Xiaoyun menggenggam tangan Ye Mo dan meletakkannya di dadanya, lalu berkata pelan, "Mo sayang, meskipun kita tidak bisa seperti pasangan lain, aku juga suka ini." Ye Mo meraih bola putih bersalju itu namun bingung. Apa maksudnya? Wajah Mu Xiaoyun semakin memerah, bahkan lehernya pun memerah. Ini adalah pertama kalinya Ye Mo melihat wanita tradisional seperti Mu Xiaoyun memiliki penampilan yang memikat. Mata yang berkaca-kaca itu hampir membuat Ye Mo lupa bahwa Mu Xiaoyun tidak ada hubungannya dengan dia. Ini tidak benar, Ye Mo menghentikan tangannya, dia punya istri, bagaimana dia bisa melakukan ini? Alasan mengapa Mu Xiaoyun melakukan ini adalah karena dia pikir dia adalah suaminya. Bukankah dia memanfaatkannya? Ye Mo baru saja memikirkan hal itu ketika tubuh bagian bawahnya secara tidak sengaja tersentuh oleh tangan Mu Xiaoyun, setelah itu dia dengan jelas merasakan getarannya, dan dia pun meraihnya. Namun, tak lama kemudian, dia menarik tangannya dan tidak bergerak lagi, tetapi Ye Mo dapat melihat wajahnya yang kemerahan menjadi pucat. Dia mulai gemetar, jauh lebih dari sebelumnya, dan Ye Mo juga merasakan tubuhnya menjadi kaku. Ada apa? Ye Mo meraih pergelangan tangannya lagi untuk melihat apakah dia sakit, tetapi Mu Xiaoyun tiba-tiba dengan cepat turun dari tempat tidur dan bahkan tidak menjawab kata-kata Ye Mo. Ye Mo mengerutkan kening, ada sesuatu yang tidak beres. Dengan sikapnya yang jinak, dia tidak akan pernah tidak membalasnya. Ye Mo segera menyadari bahwa dia jelas tidak sakit. Mu Xiaoyun pergi dengan sangat cepat dan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengambil gunting dari kompor dan menusukkan pisau ke tenggorokannya tanpa ragu-ragu. Dia bunuh diri. Ye Mo segera mengerti bahwa Mu Xiaoyun pasti menyadari bahwa dia adalah orang lain, bukan suaminya. Tentu saja Ye Mo tidak akan membiarkannya bunuh diri. Ye Mo menghentikan gunting itu dengan tangannya dan mengambilnya. Mengapa kamu bunuh diri? Nada bicara Ye Mo tenang. Meskipun dia berpura-pura menjadi suaminya, itu karena dia salah mengenalinya sejak awal. Kau bukan Mo sayangku, kau bukan Mo Yuseng, kau. Dia hanya bisa berjongkok dan menangis. Suami yang akhirnya dia sukai ternyata palsu. Ye Mo menggelengkan kepalanya, dia sudah tahu maksudnya. Meskipun dia tidak tahu bagaimana dia menyadarinya, dia hanya ingin membawanya ke tempat yang aman dan kemudian pergi. Namun, sepertinya itu tidak akan berhasil sekarang. Dalam kondisinya, tidak pantas meninggalkannya dimanapun. Ye Mo tidak menyesali apapun, tetapi dia memang memanfaatkannya dan bahkan meremas dadanya di pagi hari. Memikirkan apa yang telah dia lakukan di pagi hari, Ye Mo sangat menyesal. Jika dia tidak melakukan itu, dia bisa pergi begitu saja, tetapi sekarang, sepertinya dia akan bunuh diri jika dia pergi. Alasan mengapa dia menyadarinya mungkin karena dia memegang bagian pribadinya, sedangkan Mo Yuseng mungkin saja impoten. Dia perlu menghiburnya, tetapi Ye Mo tidak tahu bagaimana caranya. Ye Mo tiba-tiba teringat sesuatu, ketika dia bertemu dengannya di kota Cixi, apa yang dilihatnya di matanya lebih merupakan ketakutan daripada kerinduan. Mungkin dia hanya mencoba bersembunyi dari pria bermata segitiga itu dan itu hanya kebetulan saja dia bertemu dengannya. Lalu, setelah dia makan bersamanya, dia menjadi semakin bergantung padanya. Jadi, apakah kamu tunangan Mo Yuseng? Atau apakah kalian pernah menikah? Apakah kalian pernah berhubungan seks? Ye Mo mengajukan serangkaian pertanyaan. Ye Mo yakin mereka tidak pernah berhubungan seks. Mu Xiaoyun tanpa sadar menggelengkan kepalanya sambil berhenti mengendus.
Ye Mo merasa wanita ini benar-benar keras kepala soal moral. Banyak sekali wanita yang tidur dengan pria lain bahkan saat mereka sudah menikah, dan mereka masih hidup, bukan? Baiklah, kalau begitu paling-paling hanya ada perjanjian lisan antara orang tuamu dan orang tuanya. Kalau tidak ada upacara, maka pada kenyataannya, tidak ada hubungan antara kamu dan Mo Yuseng, jadi kamu bukan istrinya, kan? Apa yang perlu dikhawatirkan? Ye Mo tiba-tiba menyadari bahwa dia berbicara dengan sangat fasih, jadi dia melanjutkan tanpa berpikir, Mo Yuseng meninggalkanmu dan ibunya. Dia pergi selama beberapa tahun dan bahkan tidak memberimu apapun untuk biaya hidupmu. Apakah orang seperti itu benar-benar layak? Kamu bilang bibinya menyelamatkanmu, tetapi kamu telah menopang ibunya selama bertahun-tahun sampai kamu mengirimnya pergi, bukankah ini cukup untuk membayar utang itu? Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Kamu tidak berutang apapun padanya, dia berutang padamu. Mu Xiaoyun menatap Ye Mo dengan linglung. Dia tidak pernah memikirkan masalah ini. Ketika dia bertemu Ye Mo, dia benar-benar tidak memikirkan Mo Yuseng itu. Perasaan ketergantungannya saat ini adalah pada Ye Mo, bukan Mo Yuseng. Ye Mo tiba-tiba berkata dengan dingin, kalau kau masih ingin setia, sekarang setelah kita tidur bersama, kau rela meninggalkanku demi sampah seperti dia dan bunuh diri. Kalau kau masih ingin bunuh diri, lakukan saja sesukamu, aku tidak peduli. Mu Xiaoyun mendengar ini dan tiba-tiba tampak seperti sudah putus asa. Dia segera bangkit dan hendak membenturkan kepalanya ke batu besar. Jika itu terjadi, bahkan Ye Mo pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Ye Mo bergegas pergi ke depannya. Kepalanya membentur perut Ye Mo. Ye Mo benar-benar tidak mengerti mengapa wanita ini begitu keras kepala. Saat Mu Xiaoyun menyadari bahwa dia telah menabrak perut Ye Mo, dia terkejut dan segera memeluk Ye Mo. Ye Mo bernapas lega, dia tampaknya akhirnya telah memikirkannya. Namun, dia masih perlu mengoreksi pandangannya jika dia berpikir terlalu banyak setelah dia pergi. Xiaoyun, aku sebenarnya bukan suamimu. Aku dari luar benua ajaib, dari tempat bernama Cina. Di Cina, bahkan suami dan istri yang sebenarnya bercerai. Pria dan wanita setara. Jadi kamu tidak perlu peduli dengan apa yang terjadi di antara kita, apalagi khawatir tentang Mo Yuseng itu. Ye Mo menyentuh hidungnya dan berkata dengan malu, maaf soal tadi pagi. Kamu cantik sekali, jadi aku tidak bisa menahan diri. Mu Xiaoyun menggelengkan kepalanya dan meremas pinggang Ye Mo sambil mendorong kepalanya ke dalam pelukan Ye Mo. Setelah beberapa lama, dia menatap Ye Mo dan berkata, suamiku, kau benar. Kita sudah tidur bersama, tetapi aku ingin bunuh diri karena itu. Dan kemudian setelah aku memahaminya, aku bahkan lebih malu dan tidak memiliki keberanian untuk menghadapimu lagi. Kemudian, dia membenamkan wajahnya di pelukan Ye Mo. Ye Mo menatapnya tanpa berkata apa-apa. Logika apa ini? Dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Jika Mu Xiaoyun pergi ke dunia luar, dia akan benar-benar mudah ditipu. Ini tidak akan berhasil. Bahkan jika dia tinggal sendiri, dia tetap akan ditipu. Tidak semua tempat seperti desa Huangping. Namun, di saat yang sama, Ye Mo tidak merasa dirinya bodoh. Jika dia bodoh, dia tidak akan berpikir untuk menutupi wajahnya dengan tanah. Xiaoyun, dengarkan aku, kamu tidak mengerti apa yang kumaksud. Di luar. Sebelum Ye Mo selesai berbicara, untuk pertama kalinya, Mu Xiaoyun menyela perkataannya. Dia menenangkan diri dan menatap Ye Mo, berkata, suamiku, apakah menurutmu aku bodoh dan mudah dibujuk? Dia menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, ketika aku tidak punya tujuan lain selain pria itu, aku bertemu denganmu. Kupikir kau adalah Mo Babe. Aku tidak pernah membayangkan suamiku bisa bersikap baik padaku. Aku merasa bahagia, aku tidak ingin meninggalkanmu, jadi aku kembali ke Huangping bersamamu. Mu Xiaoyun tiba-tiba berhenti dan meraih tangan Ye Mo, ayah, apakah gunting itu melukai tanganmu? Tidak apa-apa, Ye Mo tersenyum. Namun, Mu Xiaoyun tetap memegang tangan Ye Mo dan melihatnya dengan saksama sebelum menurunkannya. Kemudian, dia mengusap perut Ye Mo dan berkata, maaf, suamiku. Xiaoyun, aku sudah bilang padamu, aku bukan suamimu. Kamu orang bebas, hanya orang yang kamu nikahi yang akan menjadi suamimu, Ye Mo segera mengoreksinya. Mu Xiaoyun mulai menangis lagi, tidak, kamu suamiku. Kamu sudah mengatakannya. Kita sudah tidur di ranjang yang sama dan aku benar-benar menyukaimu. Suamiku, apakah kamu tidak menyukaiku? Tidak, itu karena, Ye Mo tahu bahwa Mu Xiaoyun benar-benar menyukainya, tetapi itu mungkin karena dia belum bertemu banyak orang dan dia telah membantunya di saat-saat yang paling rentan. Haruskah dia memberitahu dia bahwa dia sudah menikah? Mungkin lebih baik. Jika dia tidak memiliki Luo Ying atau Ning Qingsui, dia akan mengambilnya. Tidak peduli apapun, dia adalah gadis yang sangat disukai. Suamiku, apakah orang-orang mencarimu kemarin di kota Cixi? Mu Xiaoyun tidak bodoh. Dia hanya keras kepala dalam hal hubungan pria dan wanita. Mu Xiaoyun menjadi tenang. Dia mengerti bahwa Ye Mo bukanlah suaminya dan dia tidak pernah ingin menipunya dengan menyamar sebagai suaminya. Satu-satunya alasan dia tidak mengatakan yang sebenarnya adalah karena dia tidak memiliki identitas dan dia adalah satu-satunya orang yang dapat membantunya. Namun dalam waktu yang singkat ini, Mu Xiaoyun sudah memiliki perasaan terhadap Ye Mo. Terlebih lagi, setelah semua yang terjadi di ranjang, apakah dia bisa menikah dengan orang lain? Iya, maaf soal kemarin. Aku juga memanfaatkanmu, kata Ye Mo jujur. Kemudian, setelah ragu-ragu, ia menambahkan, sebenarnya aku bukan orang sini. Sudah kubilang sebelumnya, aku datang dari dunia luar. Ye Mo mengira dia tidak akan mengerti, tetapi dia malah mengangguk, suamiku, aku tahu tentang dunia luar. Ada banyak negara dan banyak hal aneh. Mereka bahkan bisa terbang di langit dengan peralatan. Ye Mo terguncang, jadi dia bertanya padanya, bagaimana kamu tahu tentang dunia luar? Mu Xiaoyun menunduk dan berkata, karena aku pernah mendengar ibu mertua berbicara dengannya. Ibu mertua berkata bahwa ayah mertua datang dari dunia luar. Ye Mo memikirkan kata-katanya. Apakah ayah Mo Yuseng berasal dari sekte tersembunyi?
Mu Xiaoyun terus berkata, keluargamu kami telah menjadi keluarga pengobatan herbal selama beberapa generasi. Kakek saya memiliki klinik dan ayah saya belajar dari kakek saya. Saya juga belajar pengobatan dari ayah saya. Saya ingat ketika saya masih kecil, seorang biksu Tao datang ke rumah saya dan meramal nasib saya. Ia mengatakan calon suami saya akan bermarga Ye. Biksu Tao itu selalu sangat akurat, jadi ketika saya berusia 16 tahun, ayahnya melamar keluarga kami. Ayah saya setuju tetapi tidak lama kemudian, banjir menghancurkan rumah kami dan kemudian terjadi wabah penyakit. Semua orang terpisah dan saya diselamatkan oleh bibinya. Mo adalah nama keluarga ibunya, sedangkan nama keluarga ayahnya adalah Ye. Saya tidak tahu mengapa dia dipanggil Mo, tetapi sebenarnya dia dipanggil Ye Yuseng. Ini sungguh kebetulan. Ye Mo menggaruk hidungnya sambil bertanya-tanya tentang fakta bahwa nama keluarganya adalah Ye. Siapa nama ayah Mo Yuseng? Ayahnya bernama Ye Kai. Ye Mo sangat terkejut hingga dia hampir menjatuhkan guntingnya. Suamiku, kau pikirnya. Sang Taois mungkin tidak benar. Ye Mo meraih bahunya dan bertanya, ayah Mo Yuseng adalah Ye Kai. Iya. Ada apa, suamiku? Mu Xiaoyun berkata dengan cemas. Ekspresi Ye Mo sangat aneh. Ye Mo menjadi tenang dan berkata perlahan setelah beberapa saat, Xiaoyun, nama keluargaku adalah Ye, aku Ye Mo. Mo Ying adalah nama samaranku. Dan ku dengar ayahku juga bernama Ye Kai. Apa? Mu Xiaoyun akhirnya berbicara setelah keterkejutannya. Nama keluarga Ye Mo adalah Ye, itu adalah kebahagiaan terbesarnya. Tidak heran biksu Tao itu mengatakan nama keluarga calon suaminya adalah Ye. Ye Babe. Mu Xiaoyun tidak bisa lagi menahan diri, dia mendekap dirinya dalam pelukannya. Dia kini memeluk suami aslinya. Dia pernah mencoba bunuh diri sebelumnya demi orang lain tanpa mempertimbangkan suami aslinya. Namun, pikiran Ye Mo tidak tertuju padanya. Dia bertanya-tanya apakah ayahnya adalah orang yang sama dengan ayah Mo Yuseng. Jika dia benar-benar seperti itu, banyak hal bisa dijelaskan. Tidak heran dia terlihat sangat mirip dengan Mo Yuseng, dan itu juga akan menjelaskan mengapa Mo Yuseng tidak berdaya. Tiba-tiba Ye Mo bertanya, Xiaoyun, kamu baru sadar kalau aku bukan suamimu karena Mo Yuseng impoten, kan? Bagaimana kamu tahu? Tidak, Ye Babe, kamu suamiku. Mu Xiaoyun menjadi cemas. Ye Mo melihat bahwa dia telah membuatnya takut, jadi dia segera memeluknya dan berkata, jangan khawatir, ceritakan padaku perlahan-lahan. Aku tidak menyalahkanmu. Ye Mo menghela napas. Mu Xiaoyun tampak sangat khawatir bahwa dia akan meninggalkannya. Dia seperti burung yang terluka dan tidak dapat menerima pukulan lagi. Ye Mo mengasihani Mu Xiaoyun, dia lembut dan sangat menyenangkan. Tetapi jika dia akan membawanya, bagaimana dia akan memberitahu Luo Ying dan Ning Qingsui? Ye Mo menatap tangannya dan tiba-tiba menyesalinya. Dia telah melakukan ini. Mu Xiaoyun sedikit tenang dan berkata, suatu kali, aku pulang lebih awal dari memetik tanaman obat dan aku melihatnya berkelahi dengan ibunya. Aku tidak berani masuk, aku tinggal di ruang kayu untuk beberapa saat. Aku mendengar ibu mertua berkata, ayahmu mengatakan impotensimu adalah penyakit keturunan. Bahkan dokter terbaik pun tidak akan mampu menyembuhkannya. Ye Mo semakin yakin bahwa Mo Yuseng bisa jadi adalah saudara kandungnya dari pihak ibu. Dia adalah seorang kultivator, jadi dia bisa membersihkan meridian. Namun, mustahil bagi Mo Yuseng untuk melakukan itu. Ye Mo akhirnya mengerti. Dia tidak punya perasaan apapun terhadap Ye Kai, apalagi terhadap Mo Yuseng. Melihat Mu Xiaoyun yang ketakutan, dia tiba-tiba teringat dengan apa yang dikatakan peramal itu. Benarkah itu? Jika memang begitu, dia mungkin benar-benar akan menjadi suaminya. Jangan khawatir, aku pasti akan membawamu bersamaku saat aku meninggalkan tempat ini. Kemudian, Ye Mo menggendongnya dan berjalan ke tempat tidur lagi. Melihat Ye Mo menggendongnya ke samping tempat tidur, jantung Mu Xiaoyun mulai berdetak cepat. Lehernya kembali memerah. Dia tidak tahu apa yang mungkin terjadi malam sebelumnya, tetapi sekarang dia tahu betul apa yang mungkin dilakukan Ye Mo selanjutnya. Dia khawatir, gembira, dan yang terpenting penuh dengan antisipasi. Sementara itu, meskipun hari sudah hampir fajar, indera spiritual Ye Mo kembali menangkap pria bermata segitiga itu. Dia membawa tas kecil dan berjalan diam-diam menuju rumah Mu Xiaoyun. Ye Mo mencibir, hati penuh nafsu pria ini benar-benar tidak mati. Xiaoyun, tidurlah dulu, ada yang harus kulakukan. Ye Mo membaringkannya di tempat tidur dan menarikkan selimut untuknya. Hai sayang, kamu mau kemana? Mu Xiaoyun tidak bisa terus berbaring setelah mendengar itu, dan dia segera bangkit dan meraih tangan Ye Mo. Ye Mo segera berkata, jangan khawatir, aku hanya mendengar suara anjing di luar, jadi aku ingin memeriksa apakah mungkin orang Liao itu mengirim lebih banyak orang. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tanya Mu Xiaoyun. Ye Mo tersenyum menenangkannya lalu berjalan keluar pintu. Ye Mo mengamati bahwa pria bermata segitiga itu membawa dupa yang bisa membuat tidur. Dia tidak tahu kapan Mu Xiaoyun ditemukan oleh pria ini, tetapi dia tidak mau repot-repot bertanya dan hanya melemparkan bola api ke arahnya. Pria itu terpesona saat Mu Xiaoyun mencuci wajahnya, dan dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi, tetapi Mu Xiaoyun sangat cerdas dan berlari ke kota Qixi dengan sangat cepat. Dia bahkan mengikutinya sampai ke desa Huangping, namun begitu kembali, dia tidak dapat melihatnya sekilas pun sebelum berubah menjadi setumpuk debu. Ye Mo segera kembali ke kamar dan mendapati Mu Xiaoyun sudah berpakaian rapi. Dia berjalan keluar sambil membawa gunting, dan saat melihat Ye Mo kembali, dia pun bernapas lega. Apa yang kamu lakukan dengan gunting itu lagi? Ye Mo menatapnya dengan aneh, tetapi dia segera menyadari bahwa dia ingin membantu. Mu Xiaoyun tersipu, aku ingin membantumu. Ye Mo menyingkirkan gunting itu dan membelai rambutnya, tidak baik tinggal di sini, jadi aku akan pergi. Maukah kau ikut denganku? Tentu saja aku akan pergi bersamamu, suamiku. Besok pagi, aku, Mu Xiaoyun berkata. Ia merasa bersalah karena telah merusak kesenangan di pagi hari. Ye Mo tersenyum dan berkata, akan ada banyak kesempatan di masa depan, satu pagi tidak masalah.
Ayo kita pergi sebelum hari cerah. Aku akan mengemasi barang-barang kita. Kemudian, Ye Mo memasukkan semua barangnya ke dalam tasnya, dia harus segera pergi. Meskipun dia tidak takut pada keluarga Yu dan Liao, dia tidak bisa membantai mereka setiap kali mereka datang. Jika dia melakukannya, itu akan menarik perhatian setelah beberapa saat. Dia akan pulih sepenuhnya, tetapi dia perlu mempelajari naskah emas itu dan mengumpulkan beberapa tanaman obat sekarang. Mendengar ini, mata Mu Xiaoyun berbinar gembira. Dia mengerti apa yang dimaksud Ye Mo. Melihat Ye Mo membakar habis rumah jerami itu, Mu Xiaoyun tertegun sejenak. Ini adalah tempat yang telah ditinggalinya selama bertahun-tahun, tetapi dia tahu bahwa suaminya akan membawanya pergi selamanya, jadi barang-barang di sini tidak perlu ditinggalkan. Api sempat membangunkan penduduk desa, tetapi saat mereka datang, rumah mereka sudah terbakar habis. Mu Xiaoyun merasakan Ye Mo menggendongnya, dan seolah-olah mereka terbang keluar desa bagaikan angin. Tunjukkan padaku di mana kau kumpulkan tanaman-tanaman itu, kita akan pergi ke sana untuk mengumpulkannya sambil bersembunyi dari mereka, kata Ye Mo. Terus saja menyusuri jalan ini sejauh sekitar 20 km, dan kemudian kita akan melihat Gunung Bezi. Suamiku, kamu bisa menurunkanku, aku bisa berjalan. Aku berjalan sangat cepat, dan aku sering datang ke sini untuk mengumpulkan tanaman obat sendiri, Mu Xiaoyun berjuang dalam pelukan Ye Mo. Ye Mo tersenyum, aku tahu, tapi hari sudah siang. Akan lebih cepat bagiku untuk menggendongmu. Sebelum Mu Xiaoyun sempat menjawab, dia merasakan angin bertiup kencang melewatinya, dan saat dia melihat ke sisi jalan, dia melihat pepohonan berlalu dengan cepat. Dia begitu takut hingga dia segera menutup matanya. Ketika Mu Xiaoyun membuka matanya lagi, dia mendapati dirinya sudah berada di Gunung Bezi, tetapi Ye Mo masih melangkah maju dengan cepat. Sebelum Mu Xiaoyun sempat berpikir bagaimana Ye Mo bisa melaju begitu cepat, dia berkata dengan putus asa, "Hai sayang, kita tidak bisa masuk lebih dalam, ada banyak binatang buas di sana. Akan berbahaya bagi kita berdua untuk masuk. Tunggu sebentar lagi." Ye Mo melanjutkan perjalanan sejauh 10 km sebelum berhenti. Saat itu, mereka sudah masuk jauh ke dalam hutan. Begitu mereka mendarat, Mu Xiaoyun segera menarik Ye Mo dan berkata, "Hai sayang, kita berada di kedalaman Gunung Bezi. Kita harus bergegas dan keluar. Kita juga bisa bersembunyi dari mereka di pinggiran." Ye Mo menatap raut wajahnya yang khawatir dan tak kuasa menahan diri untuk mengusap rambutnya. "Xiaoyun, aku bukan orang biasa, kalau tidak aku tidak akan sampai di sini secepat ini, kan? Aku datang ke sini bukan untuk bersembunyi dari mereka, melainkan untuk mengumpulkan tanaman obat dan bercocok tanam." Mu Xiaoyun tiba-tiba tersadar, ya, kalau dia orang biasa, bagaimana dia bisa menggendongku dan berlari secepat ini? Mu Xiaoyun tiba-tiba bertanya, "Hai sayang, apakah kamu dari sekte tersembunyi?" Ye Mo ragu sejenak dan berkata, "Tepatnya, aku bukan dari sekte tersembunyi. Aku punya banyak konflik dengan mereka, jadi mereka benar-benar mengejarku. Misalnya, sekte Tai dan biarawati bernama Jie Sun ini. Mereka semua adalah musuhku, dan karena kekuatanku masih rendah saat ini, aku hanya bisa bersembunyi untuk sementara waktu. Karena aku baru saja tiba di sini, aku bahkan tidak tahu di mana sekte tersembunyi itu berada. Bulan depan, sekte tersembunyi akan menerima murid di Hang Sui. Itulah sebabnya pertama-tama, aku ingin pergi ke sana dan bergabung dengan sekte tersembunyi. Jadi sekarang, aku ingin mengumpulkan beberapa tanaman herbal dan menjadi lebih kuat. Kalau tidak, aku tidak akan bisa membalas dendam dan malah akan kehilangan nyawaku. Sebelum aku pergi ke Hang Sui, aku akan mencari kota yang aman untukmu tinggal dan..." Tidak. Mata Mu Xiaoyun mulai memerah. Meskipun dia hanya ingin tinggal di sana bersama Ye Mo selamanya, jika Ye Mo akan pergi ke Hang Sui, dia juga harus pergi. Dia takut tinggal sendirian. "Kau suamiku, aku akan pergi bersamamu." Mu Xiaoyun mulai berlinang air mata. Ia takut Ye Mo akan meninggalkannya dan tidak kembali. Ye Mo menghela napas dan ragu-ragu sebelum berkata, "Masalahnya, aku sebenarnya sudah menikah. Aku punya 2 istri yang sangat mencintaiku, dan aku juga sangat mencintai mereka. Xiaoyun, aku..." Mu Xiaoyun gemetar, dan dia merasa seperti kehilangan semua kekuatan di tubuhnya saat itu juga. "Apakah bayimu bukan miliknya?" Melihatnya berdiri di sana untuk waktu yang lama tanpa berbicara, Ye Mo menarik tangannya dengan cemas. Kali ini, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. "Xiaoyun, jika kau tidak keberatan, aku bersedia membawamu kembali untuk menemui Luo Ying dan King Sui. Mereka adalah istriku, dan mereka orang yang sangat baik. Mereka pasti menyukaimu." Ye Mo merasakan betapa dinginnya tangan Mu Xiaoyun dan berbicara dengan khawatir. Kenapa dia harus menyentuh dadanya, kenapa dia harus menyukai gadis seperti dia tiba-tiba? Tidak peduli apa, dia harus bertanggung jawab sekarang. Wajah Mu Xiaoyun penuh dengan kegembiraan dan keterkejutan. Setetes air mata jatuh dari matanya, dan dia memeluk Ye Mo dengan erat. Dia takut saat dia melepaskannya, Ye Mo akan menghilang. "Hai sayang, aku tidak keberatan, aku bersedia menjadi istrimu. Aku wanitamu, aku akan mendengarkan mereka. Kupikir kau tidak menginginkanku, Mu Xiaoyun sangat gembira. Ye Mo berkata dengan lembut, "Xiaoyun, apakah kau lupa apa yang kukatakan sebelumnya? Di luar sana, pria dan wanita itu setara. Jika kau bersedia menikah denganku, kau akan menjadi istriku seperti Luo Ying dan King Sui. Tidak ada istri di bawah umur, dan kau tidak perlu mempersulit dirimu sendiri. Hai sayang, apakah kamu menyukaiku?" Mu Xiaoyun sangat menyukai Ye Mo, jadi dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ye Mo memeluknya, "Xiaoyun, tentu saja aku menyukaimu. Jika aku tidak menyukaimu, aku tidak akan menerimamu kembali. Jangan terlalu banyak berpikir lagi, dan sekarang, aku akan menggali rumah kultivasi." Kata-kata Ye Mo akhirnya membuat Mu Xiaoyun mengesampingkan kekhawatirannya. Ye Babe masih menyukainya. Jika tidak, dia tidak akan berjanji untuk membawanya kembali bersamanya. Dan jika tidak, mengapa dia mengusap dadanya?
Memikirkan bagaimana mereka akan tinggal di sana selama sebulan, jantung Mu Xiaoyun mulai berdetak kencang. Kota Cixi, keluarga Yu. Seorang pria parubaya dan Yu Yuyan duduk di ruang belajar sambil mendiskusikan sesuatu. Dia adalah ayah Yu Yuyan, Yu Seng. Aku tidak menyangka Liao Wei bisa sekejam itu. Dia membawa wanita itu dan membakar suaminya, dia bahkan tidak meninggalkan mayat. Yu Yuyan menggelengkan kepalanya meskipun membenci Ye Mo juga. Meskipun dia telah mencapai tujuannya, dia telah menyinggung saudara bela diri Guan. Meskipun dia tidak begitu mencintai saudara Guan, dia adalah anggota sekte dalam dan jika dia terhubung dengannya, dia akan punya seseorang yang bisa diandalkan. Setelah menyesalinya, Yu Yuyan menenangkan diri dan memikirkan dengan saksama apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tidak apa-apa, dia bisa menjelaskannya saja kepadanya. Lagi pula, dia masih perawan, akan mudah baginya untuk memastikannya. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah dia bisa berkultivasi lebih cepat di samping Mo Ying. Jika dia tidak mati, akan lebih baik jika dia tetap berada di sisinya. Pria parubaya itu berpikir sejenak dan berkata, menurutku, Mo bukan orang biasa. Kalau dipikir-pikir, kau akan menyadari bahwa sejak dia jatuh ke dalam rencanamu dan dibawa keluar untuk diinterogasi, dia bertingkah mencurigakan. Saat dia hampir mati, dia masih sangat tenang, dia bahkan mengatakan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Kemudian, dia membawa istrinya dan pergi. Liao Wei mengirim orang untuk mengejarnya, tetapi mereka tidak pernah berhasil menangkapnya. Ayah, apakah ayah mengatakan bahwa Mo Ying mungkin belum mati? Yu Yuyan bertanya dengan kaget, haruskah aku mengirim orang untuk pergi ke sana lagi dan memeriksanya? Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya, aku tidak yakin apakah dia sudah mati atau belum, tetapi satu hal yang pasti, dia bukan orang biasa. Kurasa dia tidak akan mati semudah itu. Yu Yuyan mengangguk ragu. Ada hal lain yang tidak biasa. Ketika mereka minum di kamarnya, dia baik-baik saja saat menghabiskan botol pertama. Namun, begitu dia menghabiskan botol kedua, dia langsung mabuk. Melihat putrinya tenggelam dalam pikirannya, lelaki parubaya itu berkata lagi, kita tidak seharusnya peduli dengan urusan mereka. Alasan keluarga kita bisa tinggal di kota ini begitu lama adalah karena kita punya kekuatan di sini. Semua saudaramu tidak berguna dan aku tidak punya harapan bagi mereka untuk bergabung dengan sekte tersembunyi. Semua harapan kami ada padamu, kau harus memanfaatkan kesempatanmu di Gunung Sangking. Yu Yuyan mengangguk. Dia tahu apa yang dimaksud ayahnya. Dia cantik dan meskipun dia tidak bisa menjadi kuat, dia selalu bisa memberikan sedikit kekuatan untuk keluarganya. Mu Xiaoyun merasa ada yang aneh. Dia datang ke gunung bersama suaminya. Dia jelas melihat suaminya hanya membawa 2 tas dan dia tahu apa isinya, jadi dia tidak tahu bagaimana suaminya mengeluarkan begitu banyak barang dari tas itu. Bahkan ada kompor bertenaga surya. Sang suami berkata bahwa ia membawa kayu bakar itu dari dunia luar dan mereka tidak lagi membutuhkan kayu bakar untuk api. Selain itu, ada juga tenda besar. Suaminya benar-benar cakap. Dia tidak hanya menggali gua besar di gunung, dia juga meletakkan tenda di dalam gua. Yang paling mengejutkannya adalah dia membuat tempat tidur muncul dari ketiadaan. Dia hampir mengira suaminya adalah dewa. Mu Xiaoyun yakin akan sulit tinggal di pegunungan bersama Ye Mo selama sebulan, tetapi ternyata jauh lebih nyaman daripada di rumah. Setelah Mu Xiaoyun melihat Ye Mo membunuh serigala dengan mudah, dia merasa sepenuhnya aman. Hari ini sudah hari ketiga. Mu Xiaoyun berbaring di tempat tidur sendirian. Ia tenggelam dalam pikirannya. Ia mengira hari pertama bersama akan menjadi hari ketika hal itu terjadi, tetapi setelah suaminya mengatur segalanya, ia hanya duduk di samping dan berkultivasi setiap malam. Hal ini membuatnya merasa khawatir dan tersesat. Kemudian, hari ini ia menggali gua besar di sisi lain dan berkata ia perlu berkultivasi sesuatu yang sangat penting, jadi ia tidak boleh mengganggunya. Hari ketiga di Gunung Beizi, Ye Mo sudah pulih sepenuhnya. Kekuatannya juga sedikit meningkat. Ia yakin bahwa dengan kesempatan yang baik, ia bisa segera mencapai tahap 6. Hal pertama yang dilakukan Ye Mo setelah pulih adalah mengeluarkan 3 lembar emas. Dia ingin melihat apa isinya. Ye Mo mengeluarkannya dengan hati-hati dan menaruhnya di depannya. Kekhawatiran Ye Mo bahwa kertas-kertas itu akan memancarkan sinar cahaya keemasan sejauh bermil-mil ternyata tidak terjadi. Kertas-kertas itu tampak seperti kertas biasa di hadapan Ye Mo. Ye Mo membalik-balik kertas itu, tetapi dia tidak menemukan apapun. Setengah jam kemudian, Ye Mo yakin bahwa selain tidak dapat merobeknya, naskah itu sebenarnya tidak istimewa. Dia mencoba mencari dengan indera rohnya tetapi indera rohnya tidak dapat menembus kertas itu. Ye Mo menggelengkan kepalanya dengan kecewa dan memindai ketiga halaman secara bersamaan untuk melihat perbedaan kecil apa yang ada di antaranya. Namun, yang tidak diduga Ye Mo adalah ketika dia melakukan itu, dia tampaknya telah membangun jembatan antara 3 karakter emas. Pada saat itu, kepalanya berdengung dan kesadaran spiritualnya menyebar seperti air di bendungan yang jebol. 3 lembar emas itu melayang di udara dan sepertinya indera spiritual Ye Mo adalah sejenis makanan lezat. Mereka tidak akan pergi sebelum menghabiskan semuanya. Ye Mo terguncang. Jika ini terus berlanjut, ia akan kehilangan indera spiritualnya lagi. Mungkin ia akan menjadi idiot setelahnya. Ia segera mencoba untuk mengambil kembali indera spiritualnya, tetapi ia menemukan bahwa indera spiritualnya tidak dapat dikendalikan. Akhirnya, bahkan esensi kultivasinya mulai mengalir keluar. Pada saat yang sama, Ye Mo meludahkan seteguk darah ke kertas emas itu. Halaman-halaman emas yang tampaknya terbang menjauh segera menyatu dan bersinar seperti matahari pagi di depan Ye Mo. Ye Mo kelelahan dan jatuh pingsan. Hal terakhir yang dilihatnya adalah sinar keemasan terbang ke arahnya. Ketika Ye Mo terbangun, dia mendapati dirinya berada di tempat tidur. Mu Xiaoyun seperti kucing, merangkak naik ke pelukannya. Ye Mo menguji indera spiritualnya dan menemukan bahwa indera spiritualnya baik-baik saja. Kemudian, dia menggunakan esensi kultivasinya yang juga penuh. Namun, Ye Mo ingat dengan jelas apa yang terjadi saat ia pingsan. Ye Mo mengamati gua di sebelah mereka dan mendapati bahwa gua itu kosong.
Halaman-halaman emas itu tidak ditemukan di manapun. Di mana mereka? Ye Mo mulai memeriksa tubuhnya dan segera menemukan titik emas di atas dantiannya. Apakah itu halaman emas? Mengapa mereka menjadi titik emas? Ketika indra roh Ye Mo memindai titik emas itu, titik itu tidak bisa masuk. Dia ingin mengeluarkannya, tetapi titik emas itu tidak bergerak sama sekali. Ye Mo menyerah mempelajari titik emas itu. Tepat saat dia hendak bangun, dia melihat Mu Xiaoyun dengan air mata di sudut matanya. Tangannya mencengkeram pakaian Ye Mo dengan erat, seolah-olah dia takut kalau dia akan tiba-tiba menghilang. Ye Mo menghela napas. Ia melihat celana dalamnya telah diganti dan tubuhnya lebih bersih daripada saat ia menggunakan mantra penghilang kotoran. Mu Xiaoyun telah memandikannya. Ye Mo menyadari bahwa begitu dia tiba di sana, dia telah asyik dengan kultivasinya dan telah mengabaikannya. Namun, dia tidak pernah mengatakan apapun, seolah-olah dia hidup untuk Ye Mo. Ye Mo menatapnya, mengulurkan tangannya dan memeluknya. Dia tidak bisa menahan rasa cinta yang manis itu dan dengan lembut mencium bibir Mu Xiaoyun. Mu Xiaoyun awalnya terkejut. Namun, dia segera mengerti bahwa suaminya telah bangun dan menciumnya. Dia menahan kegembiraannya untuk berteriak dan dengan penuh semangat mencium bibir Ye Mo. Melihat air mata kegembiraan Mu Xiaoyun, Ye Mo merasa bersalah. Dia merasa bahwa sebelum ini, masukannya dan masukan Mu Xiaoyun agak tidak seimbang. Mungkin jika dia kehilangan Mu Xiaoyun, dia akan merasa sedih, tetapi waktu akan menenangkan segalanya baginya. Namun, bagi Mu Xiaoyun, jika dia kehilangan Ye Mo, itu seperti kehilangan seluruh dunia. Karena dia telah berjanji padanya, dia akan menepatinya. Dia tidak percaya dia tidak akan naik ke alam abadi suatu hari nanti. Jika hari itu benar-benar tiba, memangnya kenapa jika dia membawa beberapa istri cantik? Wanita seperti Mu Xiaoyun adalah berkah, bukan beban. Ye Mo melepaskan penghalang di hatinya dan merasakan penghalang di negaranya sendiri mengendur. Dia tidak memikirkan hal-hal lain dan hanya menarik pakaian dalam Mu Xiaoyun. Suami, Mu Xiaoyun menatap Ye Mo dengan gembira. Dia tahu bahwa suaminya akhirnya akan menjemputnya. Tubuh Mu Xiaoyun ternyata lebih sensitif dari yang Ye Mo duga. Dia hanya memeluknya, dan tubuhnya langsung menjadi hangat dan lembut. Ya sayang, tunggu dulu, ucap Mu Xiaoyun dengan gemetar. Ye Mo berhenti dengan bingung dan melihat Mu Xiaoyun mengeluarkan sapu tangan putih kecil dari bawah bantalnya. Ye Mo segera mengerti apa yang sedang terjadi, dan dia merasa tersentuh. Dia telah dengan sabar menunggu hari ini untuk beberapa saat. Ibu bilang kamu butuh sapu tangan untuk pertama kalinya. Suara Mu Xiaoyun pelan seperti suara nyamuk, tetapi Ye Mo bisa merasakan keinginannya. Baiklah, suamiku, kamu boleh datang sekarang, kata Mu Xiaoyun. Mawar putih segera muncul di sapu tangan putih itu, dan Mu Xiaoyun memeluk Ye Mo erat-erat. Ibunya telah memberitahunya bahwa pertama kali itu menyakitkan, tetapi dia tidak merasakan sakit apapun. Pikiran dan tubuhnya sepenuhnya tertuju pada suaminya, dan dia dapat merasakan kekuatan suaminya berulang kali saat dia kehilangan dirinya sendiri. Suamiku, kamu boleh minum pil pengawet wajah ini, aku tidak membutuhkannya. Saya masih punya banyak, dan meskipun penampilan saya akan pulih segera setelah saya mengambil satu, lebih baik bagi mereka untuk tidak mengenali saya. Meskipun saya tidak takut pada siapapun, mereka punya banyak pengikut. Dan jika aku mempelajarinya, apakah aku benar-benar bisa terbang, suamiku? Tentu saja, aku juga mempraktikkan hal ini. Tapi hanya kita yang bisa mempraktikkannya, kamu tidak boleh memberitahu siapapun. Suami. Ye Mo dan Mu Xiaoyun telah tinggal di pegunungan selama setengah bulan. Dalam setengah bulan ini, Ye Mo mengumpulkan banyak ramuan spiritual. Tidak banyak yang berlevel tinggi, tetapi lingkungannya jauh lebih baik daripada di bumi. Setelah Mu Xiaoyun meminum pil pengawet wajah dan berlatih kultivasi, dia menjadi lebih bersemangat dan memiliki temperamen yang jauh lebih halus dibandingkan dengan setengah bulan sebelumnya. Yang membuat Ye Mo senang adalah Mu Xiaoyun juga memiliki akar spiritual, tetapi tidak jauh lebih baik darinya. Secara komparatif, akar spiritual Luo Ying adalah yang terbaik, kemudian diikuti oleh Bei Wei, King Sui, lalu Mu Xiaoyun, dan terakhir akar spiritual Ye Mo. Ye Mo sangat kecewa karena Ye Ling dan Ye Zifeng tidak memiliki akar spiritual. Di bumi, Ye Mo harus melepaskan harapan apapun untuk naik ke alam abadi, tetapi setelah dia datang di alam kecil, kepercayaan dirinya tumbuh. Gunung Beizi tidak terkenal di dunia kecil, namun Ye Mo tetap telah menemukan 9 jenis ramuan pengumpul energi. Dan ada banyak hutan seperti ini di dunia kecil, jadi Ye Mo yakin bahwa jika dia terus mencari, dia akan dapat menemukan lebih banyak lagi. Mungkin dia bahkan akan menemukan reruntuhan. Dia sudah memiliki 2 dari 3 ramuan spiritual yang dibutuhkan untuk pil pembentukan fondasi. Dia hanya perlu menemukan bunga jialan, dan dia pasti akan dapat mencapai tahap pembentukan fondasi. Ye Mo menggunakan beberapa kayu pemelihara roh dan beberapa bahan lainnya untuk membuat kalung kecil untuk Mu Xiaoyun dan kemudian cincin penyimpanan dan pedang terbang untuknya. Dia juga memberinya 2 batu roh. Mu Xiaoyun tidak pernah menerima cincin dan kalung secantik itu dan tidak bisa mengendalikan dirinya. Namun, agar kultivasinya lebih cepat, Ye Mo jarang tidur dengannya. Meskipun Mu Xiaoyun ingin tidur dengan Ye Mo setiap malam, dia tidak akan menolak apa yang dikatakan Ye Mo kepadanya. Setelah dia mendengar Ye Mo mengatakan bahwa jika dia tidak berkultivasi dengan cepat, maka bertahun-tahun kemudian, mereka tidak akan bisa bersama, dia menganggap serius kultivasinya. Sebulan berlalu dengan cepat dan di bulan ini, Ye Mo hanya pergi mencari tanaman obat dan membuat pil, tetapi dia menyimpan sebagian besar tanaman obat di dalam cincinnya. Tanaman obat ini dapat bertahan selama setengah bulan di dalam cincinnya, dan mungkin dalam waktu setengah bulan, dia akan dapat meninggalkan dunia kecil ini. Begitu dia kembali ke Luo Yue, dia akan dapat menanamnya di kebunnya. Bahkan dengan semua pil yang diberikan Ye Mo, Mu Xiaoyun hanya mencapai tahap 1. Kota Hang Sui. Ini adalah kota terbesar di benua ajaib sekaligus kota yang paling padat penduduknya. Perekrutan murid baru yang diadakan setiap 3 tahun akan diadakan di sana.
Sekte-sekte tersembunyi adalah puncak kekuasaan di benua sihir. Siapapun yang bergabung dengan sekte-sekte tersembunyi akan memiliki masa depan yang cerah bersama keluarga mereka. Di jalan beton yang lebar, gerobak datang dan pergi. Semua orang di kereta berpakaian bagus karena hanya orang kaya yang mampu membeli kereta. Orang-orang miskin datang dengan berjalan kaki. Seorang pria dan wanita muncul di jalan ini. Wanita itu bagaikan seorang dewi yang sedang mengunjungi dunia fana, sedangkan wajah pria itu hancur dan tampak sangat biasa. Seorang wanita cantik seharusnya datang dengan kereta paling mewah bersama banyak pembantu dan pelayan, mengapa dia berjalan dengan pria biasa-biasa saja? Orang-orang di sekitarnya mula-mula mengira wanita itu sedang dipaksa oleh laki-laki itu, tetapi begitu melihat sorot matanya, ternyata seluruh pikirannya tertuju kepada laki-laki itu. Pikiran Mu Xiaoyun tertuju pada Ye Mo, karena dia masih tidak percaya Ye Mo telah menerbangkannya ke Hang Sui. Dia masih ingat betapa terkejutnya dia di udara. Bunga cerah yang ditanam di kotoran sapi. Ye Mo dan Mu Xiaoyun tampaknya tidak mendengar komentar seperti ini sama sekali. Ada tentara yang memeriksa semua orang yang datang ke kota. Orang normal harus membayar 5 koin perak setiap kali. Ye Mo membayar 10 koin perak dan masuk. Dan kemudian, Ye Mo benar-benar melihat lampu listrik di sana. Sebenarnya ada listrik di sana, dan kabel-kabelnya tersebar seperti jaring di mana-mana. Mengapa Hang Sui memiliki peralatan canggih seperti itu sementara kota Qixi tidak? Ye Mo segera mengerti apa yang sedang terjadi. Teknologi pembangkit listrik pasti dibawa oleh sekte-sekte tersembunyi. Karena Hang Sui adalah tempat berkumpulnya semua sekte tersembunyi, mereka mengembangkan teknologinya di sana. Ini adalah pertama kalinya Mu Xiaoyun datang ke kota sebesar itu, jadi dia meraih lengan Ye Mo dengan gugup dan terus melihat sekeliling. Kecantikan Mu Xiaoyun membuat hampir semua pria menoleh. Semua orang merasa bahwa Ye Mo tidak pantas untuknya, tetapi tidak ada yang berani melakukan apapun karena ini adalah kota Hang Sui. Di sanalah semua sekte tersembunyi berkumpul. Bahkan jika Anda adalah penguasa kota lain, Anda tidak akan berani melakukan apapun di sana. Meskipun sekte tersembunyi hanya melihat bakat dan bukan karakter untuk menerima murid, jika Anda melecehkan wanita begitu Anda tiba di sana, Anda tetap akan meninggalkan kesan buruk. Namun, meskipun banyak orang tidak berani membawa Mu Xiaoyun pergi, bukan berarti mereka tidak berani datang dan berbicara. Begitu Ye Mo dan Mu Xiaoyun masuk, mereka dihentikan oleh 3 orang. Halo, saudaraku, aku Ma Xilong. Apakah kamu juga di sini untuk perekrutan murid? Tanya pemuda yang memimpin itu kepada Ye Mo, sambil memberi hormat dengan tinjunya. Namun, matanya tertuju pada Mu Xiaoyun. Ye Mo mencibir. Dia tahu apa yang sebenarnya diinginkan pria itu, jadi kamu masih, Catatan TL, masih adalah homonim untuk kotoran kuda. Namaku Ma Xilong. Ma Xilong tidak senang karena Ye Mo salah menyebutkan namanya. Oh, oke, kamu masih. Apa kata terakhirnya? Ingatanku sangat buruk. Kurasa buah plum karamel di sana terlihat enak, ayo kita lihat. Ye Mo membawa Mu Xiaoyun bersamanya. Namun, dia baru berjalan beberapa langkah sebelum teringat sesuatu. Dia menghela napas, Xiaoyun, ayo kita pergi saja. Meskipun buah plum karamelnya terlihat enak, seseorang telah merusak selera makanku. Ma Xilong kini menyadari bahwa Ye Mo telah salah mengucapkan namanya. Wajahnya memerah karena marah saat ia berteriak, berhenti di sana. Begitu dia mengatakan ini, kedua anak buahnya sudah menghentikan jalan Ye Mo dan Mu Xiaoyun. Ye Mo mencibir. Meskipun dia belum mencapai tahap 6, itu hanya masalah 1 pil. Dan tidak sulit baginya untuk membuat kuali pil penambah esensi sekarang. Ye Mo berencana mencari tahu di mana sekte Tai berada sebelum melanjutkan pencariannya terhadap tanaman obat hingga mencapai tahap 7. Kemudian, ia akan menyerang sekte tersebut. Namun, ini tidak berarti dia harus membiarkan karakter-karakter kecil seperti orang ini melakukan apa yang mereka mau. Dia akan membunuh mereka, dan jika sekte-sekte tersembunyi mulai mencari masalah, maka meskipun dia harus bersembunyi di suatu tempat di alam liar, dia akan tetap menyelesaikan apa yang ingin dia lakukan. Ye Mo mencabut pedang dari pinggangnya. Jika Ma Xilong menyerang, dia akan membunuh ketiga orang itu. Pada saat ini, seorang pemuda berjalan keluar dan memberi hormat pada Ye Mo dengan tinjunya, teman, simpan pedangmu, berkelahi di jalanan tidak diperbolehkan di sini. Jika kau menyerang lebih dulu, kaulah yang akan menderita, itulah yang mereka inginkan. Kemudian, pemuda itu menatap Ma Xilong dan mencibir, jadi itu saudara Ma Si, aku sudah lama mendengar tentang saudara Ma Si dari kota Mengzong, keluarga Ma. Aku benar-benar melihat kotoran kuda hari ini, sesuai dengan namanya hahaha. Semua orang di sana tertawa terbahak-bahak. Wajah Ma Xilong menjadi hijau, dan dia tiba-tiba mulai membenci nama ini. Ini adalah kedua kalinya dia dipanggil kotoran kuda hari ini. Pemuda itu berpakaian mewah dan juga memiliki beberapa pembantu, jadi mudah untuk mengetahui bahwa dia bukan orang biasa. Siapa kau? Apa urusanku denganmu? Kau akan menganggapku sebagai orang desa. Wajah Ma Xilong tampak cekung. Haha. Pemuda itu tertawa, saya Liu Lei dari keluarga Liu di kota Lianhua. Dan ya, saya ingin mengurus urusan orang ini, apakah Anda keberatan dengan itu? Kau. Tangan Ma Xilong gemetar karena marah. Ia pernah mendengar tentang keluarga Liu sebelumnya, keluarga itu setara dengan keluarganya. Berkat Ye Mo, semakin banyak penonton yang memperhatikan situasi dan tak lama kemudian, jalan hampir tertutup. Minggir, minggir. Sebuah kereta kuda muncul. Biasanya, kereta perang tidak diizinkan di jalan-jalan utama kota Hang Sui. Mereka yang bisa mengendarainya adalah orang-orang berstatus tinggi. Itu kereta perang Dewi Zihua. Ya ampun, Dewi Zihua benar-benar ada di sini, ini terlalu mengejutkan. Untuk menemuinya sekali saja, aku rela hidup beberapa hari lebih sedikit. Ye Mo mendengar ini dan minggir. Dia ingin tetap bersikap rendah hati. Jika Jie Sun memberitahu seluruh sekte tersembunyi bahwa dia memiliki lembaran emas Sutra Niluo, maka seluruh dunia sekte tersembunyi akan mengejarnya. Bukan hanya Liu Lei, tetapi juga Ma Xilong yang bergerak ke samping. Namun, kereta perang itu berhenti di depan Ye Mo.
Tak lama kemudian, seorang wanita bergaun hijau turun. Wajahnya sangat elok dengan rambut hitam tebal yang terurai di bahunya seperti air terjun. Seolah-olah dia tidak memakan makanan manusia dan berasal dari dunia lain. Cara berjalannya juga sangat memikat. Inikah Dewi Zihua? Ye Mo mengirimkan indera spiritualnya ke dalam kereta perang, dan ada wanita lain di dalam yang bahkan lebih cantik daripada wanita berpakaian hijau di luar. Dia anggun, dingin, dan seolah-olah dia ditutupi oleh layar es 3 inci di depannya. Wanita itu sebenarnya menatap Mu Xiaoyun sambil tampak terkejut. Meski begitu, Ye Mo mendapatkan kembali indera spiritualnya dan kehilangan minat. Kakak, nona muda mengundangmu untuk berbicara di kereta perang. Wanita berpakaian hijau itu menghampiri Mu Xiaoyun dan membungkuk. Maaf, tapi aku bersama suamiku, Mu Xiaoyun menjawab dengan cepat dan menarik tangan Ye Mo, suamiku, ayo pergi. Dia tidak suka banyak orang yang memperhatikan dia dan suaminya. Dia lebih suka menyendiri. Hah. Wanita berpakaian hijau itu tidak menyangka akan ditolak. Dia tercengang dan berkata, nona mudaku adalah Dewi Zihua, kau. Mu Xiaoyun mengerutkan kening. Dia sudah menolak namun wanita berpakaian hijau ini terus bersikeras. Tidak mungkin, dia menolak undangan Dewi Zihua. Iya, meskipun itu adalah keberuntungan. Meskipun wanita ini cantik, dia terlalu Ye Mo mencibir, istriku sudah bilang dia tidak mau, silakan pergi. Ye Mo mengerutkan kening, karena saat itu dia benar-benar merasakan semacam telepati. Dewi Zihua menggunakan telepati untuk memberitahu wanita berpakaian hijau itu agar mengundangnya masuk juga, dan Ye Mo menangkapnya dengan indera spiritualnya. Dewi Zihua ini hanya berada di tahap ketiga tingkat hitam. Bagaimana mungkin seorang wanita di tingkat itu mampu menggunakan telepati? Ye Mo tidak mempercayainya, karena bahkan dia tidak dapat melakukan itu sebelum mencapai tahap pembentukan fondasi. Kali ini, wanita berpakaian hijau itu berjalan mendekati Ye Mo, nona muda kami mengundang Anda dan istri Anda untuk berbicara bersama di dalam kereta perang. Ye Mo sama sekali tidak tertarik dengan undangan itu. Meskipun wanita itu bisa menggunakan telepati, itu hanyalah teknik bela diri kuno rahasia yang dia gunakan untuk mengubah ki batin menjadi suara. Ini sama sekali berbeda dengan telepati yang akan dia gunakan saat dia mencapai tahap pembentukan fondasi. Dia tidak ingin mengambil risiko memperlihatkan dirinya kepada Dewi Zihua ini. Berpikir seperti ini, Ye Mo tersenyum meminta maaf, maaf nona, tapi istri saya dan saya sedang sibuk. Kami sangat menyesal. Mohon sampaikan salam kami kepada Dewi Zihua dan sampaikan rasa terima kasih kami atas undangannya. Kemudian, Ye Mo menatap Liu Lei dan berkata, Saudara Liu, terima kasih untuk tadi, apakah Anda punya waktu untuk bergabung dengan saya untuk minum? Ye Mo tidak mengenal siapapun di sana dan tidak mengetahui banyak informasi. Liu Lei ini adalah orang yang baik. Dia ingin mengundang Liu Lei untuk makan, di satu sisi untuk berterima kasih kepadanya tetapi terutama untuk bertanya tentang kota Hang Sui. Wanita berpakaian hijau itu tercengang, apa? Dewi Zihua mengundangnya, tetapi dia menolaknya dengan mengatakan dia sedang sibuk dan kemudian langsung mengajak orang lain untuk makan malam. Semua orang tercengang karenanya. Ketika wanita berpakaian hijau itu menerima perintah lagi, kereta perang itu pun pergi. Semua orang mengutuk Ye Mo karena bersikap bodoh. Jika dia sampai berkenalan dengan Dewi Zihua, orang seperti Ma Xilong tidak akan berani melakukan apapun padanya. Liu Lei juga bereaksi dan langsung berkata, tentu saja aku bebas, aku sudah di sini selama setengah bulan. Kamu mungkin baru saja sampai di sini. Kalau begitu, aku yang traktir hari ini, ayo kita pergi ke Teis Gathering Low. Yun Zi tidak pernah menyangka bahwa dengan statusnya, dua orang warga biasa akan menolak undangannya. Hal ini membuatnya sangat malu, tetapi segera dia melupakannya. Nona, laki-laki jelek itu benar-benar buta, keluh gadis berpakaian hijau itu. Yun Zi menggelengkan kepalanya, itu bukan apa-apa, aku merasa wanita itu benar-benar mengejutkan. Ada wanita yang luar biasa di antara manusia. Dibandingkan dengannya, aku merasa dialah yang merupakan dewi, bukan aku. Nona, wanita itu hanya orang biasa. Meskipun dia terlihat sedikit cantik, dia bersama pria jelek itu, bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan denganmu? Komentar gadis berpakaian hijau itu. Yun Zi berkata dengan jelas, ketika dia berdiri di sana, aku tidak tahu mengapa, tetapi aku merasa seolah-olah dia bisa hanyut terbawa angin kapan saja. Dia memiliki temperamen yang agak spiritual, begitu pula pria itu, tetapi itu tidak terlihat karena penampilannya. Bagaimanapun, tidak apa-apa. Teis Gathering Low sangat mahal dan sangat penuh saat ini, tetapi karena Liu Lei memiliki beberapa koneksi, dia masih bisa mendapatkan kamar kecil. Liu Lei memiliki karakter yang sangat baik. Ia suka menolong orang-orang yang tertindas, tetapi ketika mereka saling memperkenalkan diri, ia mengetahui bahwa Ye Mo juga datang untuk bergabung dalam seleksi sekte tersembunyi. Ia berkata dengan nada menyedihkan, Saudara Mo, Anda telah kehilangan kesempatan bagus hari ini. Ye Mo tahu bahwa yang dibicarakannya adalah Dewi Zihua. Liu Lei menjelaskan, dia adalah putri dari pedagang terbesar di benua sihir kita. Ayahnya adalah Yun Dongxia, pemimpin asosiasi pedagang sihir. Asosiasi pedagang sihir adalah asosiasi pedagang terbesar di benua sihir. Ada banyak sekali guru yang terkait dengannya, dan konon Yun Dongxia sendiri adalah guru puncak surga yang hebat. Bahkan di antara sekte-sekte tersembunyi, asosiasi pedagang sihir memiliki status yang sangat tinggi. Jika kau mengenalnya, maka dia hanya perlu mengucapkan sepatah kata dan kau bisa bergabung dengan sekte manapun. Jadi begitulah. Namun, Ye Mo tidak peduli. Dia percaya bahwa dengan kekuatannya, akan mudah untuk bergabung dengan sekte. Saya juga mendengar bahwa Dewi Zihua berasal dari sekte langit, salah satu dari 3 sekte besar di sekte tersembunyi. Meskipun sekte langit telah menurun, tetapi tetap saja, kata Liu Lei. Ye Mo menyela, Saudara Liu, bukankah 3 sekte besar adalah Tai, Kun Qian, dan Masjid Qi Hangjing? Dari mana datangnya surga raya ini? Mendengar ini, Liu Lei menatap Ye Mo lama sekali dengan heran, Saudara Mo, kamu bahkan tidak tahu ini.
Tai, Kun Qian, dan Masjid Chihangjing mungkin adalah tiga sekte besar saat ini, tetapi 100 tahun yang lalu, tiga sekte besar adalah Masjid Chihangjing, Ice Lake, dan All Heaven. Tiga sekte besar dipilih setiap abad melalui sebuah turnamen. Dan pada turnamen terakhir, Ice Lake dan All Heaven kalah. Hanya Masjid Chihangjing yang tersisa di tiga sekte besar. Kemudian, Liu Lei berkata, meskipun Ice Lake dan All Heaven kehilangan posisi tiga teratas, kekuatan mereka tidak diragukan lagi masih besar. Mereka masih sekte kelas 1, meskipun tampaknya Ice Lake sedang menurun dengan cepat karena suatu alasan. Ye Mo segera bertanya, Saudara Liu, tentang sekte Tai, apakah Anda tahu di mana itu? Liu Lei menggelengkan kepalanya, aku belum pernah ke sekte-sekte tersembunyi. Mengenai di mana mereka berada, kau hanya perlu menjadi anggota sekte dan kau akan tahu. Tidak seorang pun selain anggota sekte tersembunyi itu sendiri yang tahu di mana sekte-sekte itu berada. Kemudian dia mengingatkan Ye Mo, Ma Xilong itu orang yang sangat kejam dan jahat. Dia dikenal sangat pendendam. Jika kamu tidak direkrut, kamu harus berhati-hati saat meninggalkan kota Hang Sui. Ye Mo tersenyum. Jika si kotoran kuda itu berani mendatanginya saat dia pergi, maka itu sama saja dengan dia bunuh diri. Meskipun dia tahu bahwa Ye Mo dan Mu Xiaoyun berasal dari desa kecil, Liu Lei tidak memandang rendah mereka sama sekali. Dia merasa meskipun Mo Ying terlihat sangat biasa, dia memiliki temperamen yang tak terlukiskan. Jika dia benar-benar orang biasa, dia juga tidak akan punya istri seperti ini. Ye Mo juga tahu dari Liu Lei bahwa bakat yang diidentifikasi oleh sekte-sekte tersembunyi dibagi menjadi 5 tingkatan. Yang terbaik dianggap tingkat 1, yang terburuk tingkat 5. Sekte-sekte tersembunyi juga dibagi menjadi 4 tingkatan. Tingkatan khusus, tingkatan pertama, tingkatan kedua, dan tingkatan ketiga. 3 sekte besar adalah tingkatan khusus, sedangkan sekte-sekte yang tersisa dibagi berdasarkan kekuatan mereka. Biasanya, tidak ada yang mau mengambil talenta level 5 atau di bawahnya, itu adalah talenta sampah. Sementara itu, sekte-sekte besar hanya memperebutkan talenta level 1 dan 2. Jika talenta level 3 beruntung, ia bisa bergabung dengan sekte kelas 2, jika ia tidak beruntung, ia akan bergabung dengan sekte kelas 3. Berbicara dengan Liu Lei, Ye Mo belajar banyak hal. Saat malam tiba, Ye Mo harus mencari tempat menginap. Saudara Mo, saya menginap di Hotel Hang Sui. Anda bisa datang dan melihat-lihat bersama saya. Sangat sulit untuk menemukan tempat menginap di Hang Sui saat ini. Hotel Hang Sui adalah hotel terbesar di Hang Sui, dan lingkungan di sana cukup bagus. Liu Lei tiba-tiba berhenti. Ia baru ingat bahwa keduanya adalah orang biasa, jadi mereka tidak akan mampu menyewa kamar di sana. Ye Mo hanya ingin bertanya di mana itu ketika Liu Lei mengganti topik pembicaraan. Selain Hotel Hang Sui, ada banyak tempat di dekat alun-alun Hang Sui. Tempatnya agak jauh dari tempat pelelangan, jadi perumahan di sana seharusnya tidak terlalu ramai, kata Liu Lei cepat. Lelang. Ye Mo merasa penasaran dan bertanya. Dia telah mendapatkan apa yang diinginkannya dari kedua lelang yang pernah diikutinya, jadi mungkin dia bisa mendapatkan barang yang lebih bagus di lelang kali ini.